Oke, halo semuanya, kembali lagi di For Ridwan Hanif. Dan kali ini kita lagi ada di Jakarta. Mobil ini gue bawa dari Klaten ke Jakarta. Kalau kalian belum lihat vlognya sebelumnya, bisa cek link di bawah ya. Nah, mumpung lagi di Jakarta, ini kita mau balik ke Klaten lagi pakai mobil ini. Tapi sebelumnya kita mau servis dulu. Jadi mobil itu kalau baru itu ada standar servis 1000 ya. 1000 itu biasanya dicek semua segala macem. Dan kita nanti pengen ngobrol sama service advisor-nya. Kalau misalkan mobil listrik itu yang diservis apa aja sih? Dan mobil ini sekarang sudah jalan 2331. Jadi ini udah kelewatan 1300 nih dari harusnya 1000 ya kan. Nah, jadi nanti kita akan langsung ke sana aja. Tempatnya di Hyundai Pramuka ya. Ini salah satu dealer yang gue pernah kesana sih waktu itu sih. Gede banget. Tempatnya itu kalau masuk kita mesti nanjak dulu ke atas karena lobinya itu di lantai 2 dan mobilnya bisa naik ke lantai 2. Kita nanti lihat ya dealernya kayak apa ya. Nah, ini dia. Sampai juga kita di Hyundai Pramuka. Oh, tuh. Masuk, naik ke atas. Widih. Keren kan lobinya lantai 2. Ini lobi kalau kita mau turun di sini. Tapi berhubung kita mau ke servis, nah di sini nih. Langsung kita pepetin kanan. Selamat siang. Siang. Dengan saya Dika, servis besar. Mas Dika ya, Iya, Ridwan. bisa dibantu? Tadi udah booking sih. Booking. Untuk Buat servis pertama ya? servis 1000. Servis 1000, betul. Servis pertama. Silakan duduk. Ini kuncinya? Oh ya, baik. Buku servisnya dibawa? Harusnya sih di mobil ya. Harusnya di mobil ya? Oke, nanti kita cek di mobilnya. Silakan duduk dulu, Mas Ridwan. Nggak pernah digeser-geser soalnya. Oke, Mas Ridwan. Untuk servis pertama booking ya, untuk hari Sabtu, tanggal 11 bulan Juni 2022. Iya, sekarang berapa sih? Sekarang jam berapa ya? Sekarang jam 12.26. Oh iya, telat dikit nggak apa lah ya. Nggak apa-apa. Nggak lagi jam makan siang nih? Nanti aja. Nanti Kan aja. Sabtu kan setengah hari. Oh, Sabtu Kita setengah langsung hari. full aja Iya. ya. Lagi pula kalau mobil listrik itu servis 1000 dia cuma pengecekan doang kan? Nggak dari replacement parts atau semacamnya? Oh nggak ada, dia hanya servis 1000-nya itu hanya pemeriksaan saja. Paling yang nanti yang istimewanya itu di engine scanning. Engine scanning ya? Betul, karena ini kan baterainya ada banyak sel nih, sekitar 24 sampai 32 modul untuk long range-nya. Itu nanti kita perlu scan berkala karena itu apa LT si baterainya harus kita selalu pantau. Oke. Itu tujuannya engine scanning dan servis berkala. Kalau penggantian apapun nggak ada sih Nggak servis ada ini. ya? Olinya ganti tiap berapa lama? Itu sih estimasi paling di kilometer 60.000. 60.000 ya? 60.000 untuk Lama ganti. juga ya? Iya. Oke, jadi yang bilang mobil listrik nggak ada oli, salah. Mobil listrik itu ada olinya. Tapi cuma di jiringnya doang ya? Betul. Dia kan tetap ada jiringnya. Harus ada pelumasan juga. Oke. Tetap. Itu estimasi biaya berapa tuh biayanya tuh? Itu dia estimasinya paling oli mesinnya, oli gearnya itu sekitar 200-an ya. 200 ribuan 200 ribuan per ya. liter. Per liter cuma butuh 2 botol doang. Cuma butuh 2 liter Cuma 2 berarti liter ya. Untuk penggantiannya kan jasa itu sekitar ya sama engine scanning dan lain-lainnya sekitar 400-an. Berarti kurang lebih kayak ini ya, kayak oli buat transmisi ya, Betul. mobil biasa gitu. Lebih tepatnya untuk oli Gardan ya. Gardannya. Oh, Karena oke. cuma 2 liter doang. I see. Itu doang. Sedikit sekali ya olinya ya. Sisanya mungkin kayak kaki, rem, segala macam itu normal lah ya. Itu standar. Paling pengeremannya aja yang spesial. Dia kan boosternya kan nggak ada vakum. Jadi dia pakai Iya. booster elektrik. Booster elektrik Betul. Itu aja sih yang beda untuk pengeremannya. ya. Soalnya nggak ada putaran mesinnya. Nggak ada Jadi putaran mesin. hidroliknya nggak ini. Nggak ada kevakuman mesin. Jadi si booster manualnya, booster vakumnya diganti sama booster elektrik. Seperti itu. Termasuk kalau AC kan dia juga berarti AC-nya elektrik dong ya. Nggak AC. pakai kompresor yang diputar mesin kan. AC itu sebenarnya masih pakai kompresor. Tapi kompresornya elektrik Kompresornya elektrik, ya. betul. Bukan kompresor yang diputar pakai mesin. Bukan. Dia masih diputar sama mesin. Sama motor, Sama elektrik. motor listrik ya. Elektrik. Soalnya kan ada beberapa mobil tuh kayak misalkan mild hybrid. Atau misalkan mobil yang bisa auto start stop tuh yang berhenti. Oke. Ya itu kan kalau misalkan berhentinya lama, nggak nyala mesinnya, walaupun AC-nya ada anginnya, dia tuh nggak dingin. Oh, jadi si Karena kompresor mati. Kompresornya mati juga. Mati, betul. Nggak muter dia. Nah, kalau ini berhenti, tetap dingin. Betul. Karena elektriknya tuh nyala tadi ya. Nyala terus dia. Nanti di suhu tertentu dia putus stuck karena tujuannya ngurangin beban. Oke, nah terus kalau aki mobil, kan biasanya tiap 2 tahun, setahun kan ganti kan ya. Iya. Nah, apa yang terjadi kalau aki mobilnya short?
Aki mobil swap kalau ini jangan di jumper. Oke. Pertama jangan di jumper. jumper. Tapi emang bakalan mogok mobilnya? Kalau seumpama akinya soak, ketika mesin hidup, itu nggak akan mati. Oke. Tapi ketika soaknya ketika mesin mati dan mau di starting, Oke, itu nggak bisa ya? Itu nggak bisa. Oh, berarti untuk aksesoris kayak kunci segala macam itu dia kelistrikannya ngikut ke aki ya? Betul, aki 12 bukan ke volt. baterai? Bukan. Kalau baterai yang besarnya yang 72 kW, itu hanya khusus si engine-nya si motor drivernya itu. Tapi kalau kelistrikan lainnya masih pakai 12 volt. Betul, karena biar nggak terganggu si kelistrikan drivernya, motornya ya. Betul. Oh, jadi dia kunci segala macam masih ngikut ke 12 volt, ya, 12 betul. volt ya. Dia ada akinya di depan. Makanya ketika akinya soak, dia nggak bisa nyala. Nggak bisa nyala. Oh, nggak bisa nyala. Oke, nih baru nih. Nggak bisa nyala. Berarti tetap ya tiap setahun lebih atau 2 tahun harus ganti aki ya? Betul, saya sih estimasi paling lama 1,5 tahun ya udah mulai jaga-jaga ya? itu ketika karena dia kan unik nih, kita nggak tahu kalau mobil biasa kan di starter udah mulai susah kan? Ngok kalau ini enggak. Ini enggak ya? Ini enggak, tiba-tiba nggak bisa starter aja. Tapi kalau di jumper pakai power bank gitu gimana? Lebih baik sih jangan di jumper ya, karena mendingan dicas aja. Lebih baik dicas aja, dicopot atau enggak langsung diganti aki biasa. Aki barunya. Oke. Gitu aja. Sip kalau gitu. Oke. Berarti 10.000, 20.000, 30.000 lebih ke pengecekan pembersihan aja ya? Betul. Kita kan servis per 15.000. Oh, per 15.000 atau 1 tahun. mobil listrik? Mobil listrik. Oh, di 15.000 atau 1 tahun ya? 1 tahun ya. Sebenarnya bukan di mobil listrik aja, tapi di mobil Hyundai yang sekarang itu servis per 15.000. Olinya bisa 15.000? Oli bisa. Olinya bisa? Oli, sebagian mesin kayak contoh Santa Fe yang gasolin, itu olinya bisa tahan sampai 15.000. Tapi kalau yang diesel, olinya sampai 10.000. 10.000 ya? Betul. Kereta? Kereta itu sampai 15.000 bisa. Wih, lama juga. Maksimal. Berarti olinya long life ya? Olinya long life, tapi tergantung kondisi jalan pemakaian. Kalau sering macet-macetan ya prepare mendingan per 5.000 atau 10.000 ganti oli aja. Oke. Servis besarnya nanti di 15.000. Sip kalau gitu. Berarti bisa nggak dapat estimasi 10.000, 15.000, 30.000, 45.000 itu servisnya apa aja sih buat si Ioniq ini? Oh, oke, nanti saya buatin ya. Iya, boleh. Kita cek dulu kendaraannya, boleh? Oke. Nggak perlu ikut kan ya? Oh, saya cek sendiri aja nggak apa-apa? Ya. Oke, baik. Saya sendiri aja, apa mau kita ngecek bersama? Nggak usah lah. Aman lah. Aman, percaya lah. Siap. Lagi pula ternyata servis 1.000 ini cuma dicek-cek doang, nggak ada part yang diganti atau di replace. Nanti kita lihat pas bagian scan-nya ya. Nanti mungkin pas scan-nya saya pengen lihat ya Mas ya. Boleh, nanti dilihat di workshop kita aja di bawah. Oke, sip kalau gitu. Oke. Nah sekarang kita mau nunggu di emang tempat buat waiting room sih kalau buat servis. Nah di sini ini minuman bisa ngambil gratis, mau ngambil apa aja. Mau duduk di sini bisa sambil ngecas HP. Dan kalau kalian nggak bawa kepala charger, nih langsung USB. Terus di sini ada Thai milk tea, ada lemon tea, sama ini nih. Wah, ada Milo. Nah, kita duduk di sini. Kalau kita mau refill, bisa ke sana. Kita nyalain TV, anggap aja rumah orang. Nah, terus kalau kalian bosen, kalian bisa lihat ke showroomnya. Ini ada Ioniq 5, tapi yang ini standard range ya, bukan yang long range. Baru pertama kali gue lihat, dikunci ternyata. Boleh dibukain nggak, Mbak? Oh, nah, dalamnya seperti ini. Ini harganya 718 juta, tapi meskipun dia yang standard range dan tipe paling bawah, kelengkapannya juga ada lengkap loh. Dia tetap ada parking brake sama auto hold. Udah ada stability control sama traction control di sini, dan ini tuh udah elektrik. Wih, udah elektrik kan? Sama di bagian sini dia tetap dapat konsol tengah lengkap dengan USB chargernya. Ambient light-nya juga ada. Jadi tetap warnanya bisa berubah-berubah ya. Ini warna biru sekarang nih ya. Di sini ini ada lampunya juga nih. Sama power window-nya. Oh, sudah auto juga kanan kiri. Terus lampunya juga sudah auto di sini ya. Ini dia masih nyala dulu baru kelihatan ada apanya. Paling bedanya di ini nih. Atapnya nggak ada vision roof. Ini juga sudah pakai jok kulit, setir kulit,
Wah, ini sih meskipun tipe bawah dia tetap mewah ya. Nah, sekarang ke belakang, tetap kita dapat jok kulit di sini, dapat USB charger, dan kita dapat AC. Nah, ventilasi AC-nya ini nggak dikurangin. Jadi belakang tetap adem, tetap nyaman. Nah, terus di sini juga dapat ambient light juga. Ini warnanya biru sekarang, bisa diganti-ganti. Di sini juga sama ada ambient light-nya juga. Jadi di belakang ini secara material segala macam sih nggak ada yang dikurangin ya. Armrest aja dapat. Bisa maju mundur nggak? Bisa juga dong. Wah. Jadi tipe bawahnya juga ternyata udah bagus juga ya. Nah, yang tipe standar range ini dia range-nya itu 351 km. Jadi bedanya sekitar 100 km dibandingkan dengan yang long range. Tapi ini udah lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan Hyundai Kona EV. Ini ada kereta. Mobil yang sekarang kalau di jalan tuh banyak banget. Ini banyak banget di jalan ya. Ini kereta, ini yang tipe, kalau nggak salah ini bukan yang Prime. Yang Prime tuh yang ini. Yang tipe Prime ini dia ada sensor di depan sini ya, buat lane keeping assist dan kawan-kawannya. Sama di atas ada panoramic sunroof. Nah, di dalam audionya Bose, ada Bluelink, speedometernya ada digital. Terus di sini udah ventilated seat. Nah, kalau yang tipe Trend, yang di bawahnya ini kita lihat di sini ya. Dia emang nggak selengkap tipe yang Prime, tapi di sini kita tetap dapat jok kulit nih di sini ya, dan kulitnya juga two tone, ada yang warna coklat, hitam, dan bagian sini juga coklat. Terus kita tetap dapat stability control, tetap dapat push start stop engine button, tetap dapat electric parking brake dengan auto hold, sama tetap dapat ini nih. Kita bisa wireless charging di sini, AC tetap digital, dan head unitnya dia sudah wireless Apple CarPlay atau Android Auto. Sekarang kita lihat mobilnya lagi di servis yuk di bawah. Nah, ini mobil kita lagi dicek ya. Dan standarnya meskipun dia mobil listrik, ternyata tetap dibuka dan tetap dikasih cover gini. Karena kadang-kadang kalau misalkan bengkel itu kan suka nempel, suka gini. Dari sini juga kalau lecet, ya itu kan nggak bagus ya. Jadinya dikasih cover kayak gini. Gimana Mas? Lagi di scan ya? Iya, di Bagus semua? Alhamdulillah tadi good. Udah, langsung bisa kita bawa jalan kalau gitu. Oh, ada analisisnya juga ya? Ada, Pak. Driving behavior segala macam ada ya? Ada. Baterainya berapa voltnya. Semuanya normal ya? Semuanya normal. Alhamdulillah. Oh, dia tuh sistemnya nggak perlu dicolok-colok ya, langsung online kayak gitu ya? Ya, online. Kita online dia ngebaca auto. Nggak ada kabel sama sekali di sini ya? Nggak ada. Dia baca auto nanti pinnya. Oh. Pin nomor angkanya kebaca. Semuanya centang hijau semua ya? Ya, kita cek semua modulnya. Coba dilihat Pak tablet ya Pak. Ada kabelnya nggak tuh? Nggak ada. Nggak ada tuh. Bener-bener wireless langsung connect. Berarti sambil jalan juga bisa, sambil dicek gitu? Sambil jalan bisa Pak dicek. Oke. Selama ini sih nggak ada keluhan ya? Keluhannya paling nggak pernah isi bensin. Itu bukan keluhan sih. Ya udah, mobilnya beres, nggak ada masalah. Kita langsung ke atas. Pengen tahu estimasi apa aja yang diservis sampai 50.000 km. Tadi kan udah 45.000 ya. Tadi kan kita udah janjian. Yuk. Ya. Jadi mobilnya sudah selesai servis sekitar 1 jam lah ya. Ya, kurang lebih 1 jam untuk servis pertama. Terus sekarang udah lagi dicas ya. Sekarang lagi dicas di depan. Oke. Nah, ini nggak ada biayanya berarti? Ini free. Servis pertama itu free. Lalu untuk ini adalah rincian untuk servis berikutnya. 1.000 free? 1.000 free. 15.000 nanti 15.000 free juga. free. Tapi ada tambahan untuk penggantian kabin air filter. Oh, air Filter filternya AC. ganti ya. Betul. Itu bayar? Free. Oh, itu free juga? Free. Oh, oke. 30.000 juga free? 30.000 free ditambah sama brake fluid, minyak Brake rem. fluid. Itu juga free? Free. Oke. Sampai servis keempat di 45.000? 45.000 atau 3 tahun. Itu free juga ya? Free juga. Baru yang 60.000 bayar? Betul. 60.000 ini yang dibayar apa aja nih? Cabin air filter ya? Betul. Terus ada brake fluid. Brake fluid. Lalu di situ ada tambahan EV coolant. Oh, EV coolant. EV coolantnya ini kan khusus beda sama air radiator biasa. Oke, dia beda ya? Beda Ini dia. kuras atau nambah? Dia kuras. Oh, dikuras ya? Kuras ya. Oke, kurasnya 2,2 ya berarti ya? Betul. Habis itu lanjut ke 75.000, dia nggak ada pengurasan ya? Nggak ada. Jadi untuk cairannya itu hanya di per 60.000 aja. Jadi total kita servis dari pertama sampai 75.000 atau servis kelima ini sekitar 3 juta ya? 3 juta. 3 jutaan? 3 juta. Hanya 4 juta.
Oh iya, murah ya. Udah sampai 5 tahun. Iya, sampai. Iya, sama biasanya mobil listrik itu karena dia ada regenerative braking, apalagi kita pakai e-pedal kan. Betul, Itu kampas rem juga jadi lebih hemat. Karena ketika regeneratif, remnya nggak ngunci kan? Nggak ngunci. Nggak ngunci. Nah ini juga sama ya, ada cooling system, coolant, oil gear. Betul. Ini 60.000 nggak dimasukin ya? Oh belum. Jadi oil gear ini kan inspection. Inspection doang. Ketika ditemukan ada kelainan atau sudah mulai mengental, hitam, itu Baru ganti. kita sarankan untuk ganti. Oh jadi 60.000 itu baru dicek ya? Baru dicek, betul. Oh oke. Betul. Itu yang tadi saya bilang, makanya sarannya gantian per 60.000, tapi sesuai kondisi. Brake lines, brake pedal, parking brake, brake fluid, disc brake, drive shaft, segala macam aman lah ya. Aman semuanya. Cuma cabin air filter doang yang di rutin replace. rutin diganti Oke. per 15.000. Sip kalau Dia gitu. kan nggak ada filter udara mesin. Oke. Ini apa nih? Pan European E-Call System Battery. Ganti setiap 3 tahun sekali itu apa tuh mas? Oke, ini Heeh. sorry. Ini untuk tipe Eropa. Oh, Jadi European tipe ya? Eropa itu ada tambahan dia semacam kayak e-call system. Heeh. E-call system itu kita komunikasi mobil dengan si Hyundai-nya langsung. Itu langsung dari mobilnya, sama kayak sistem Bluelink kali ya? Bluelink, kurang lebih Bluelink. Oh, oke. Dia tiap 3 tahun sekali mesti diganti ya? Iya, Tapi karena dia ini Indonesia jadi nggak perlu. iya. Oke kalau gitu mas, berarti kita nunggu sampai full 100%. Terima kasih banyak. Iya. Nanti next 15.000 km insya Allah kesini lagi. Siap, sama-sama Mas Ridwan. Terima Oke, kasih. Mas ya. Sama-sama. Nah ternyata dari servis 1000 km ini gue jadi tahu kalau servis mobil listrik lipatan 500.000 km itu nggak banyak yang diganti dan juga gratis 5 tahun atau sampai 75.000 km. Jadi selain lebih hemat, ternyata mobil listrik itu juga lebih worry free dibanding mobil biasa. Ya. Jadi itu aja mungkin vlog kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan buat teman-teman yang punya mobil EV atau electric vehicle, coba komen di bawah seperti apa rasanya dan bagaimana merawatnya serta berapa biaya yang udah kalian keluarkan buat mobil tersebut. Saya Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye.